One, two, three, four. Eyo, ada yang baru lagi nih, iya kan? Oke, di awal chapter kali ini kita diperlihatkan kelanjutan dari chapter kemarin, di mana kita dibawa langsung flashbacknya Dewa Erlang yang pada saat itu masih muda banget. Di flashback itu menceritakan tentang teman Dewa Erlang yang bernama Yuanzong, yang dulunya selalu bersama-sama dengan Dewa Erlang di medan perang. Sampai pada suatu ketika Yuanzong pun gugur di tengah medan perang itu, serta sempat berbicara dengan Dewa Erlang sebelum ia menghembuskan napas terakhirnya. Yuanzong berkata dia selalu iri pada Dewa Erlang, di mana setiap kali Dewa Erlang yang memimpin peperangan, Dewa Erlang selalu menang dan tidak pernah kalah. Yuanzong berkata kepada Dewa Erlang untuk terus melanjutkan peperangan itu. Lalu dengan berat hati Dewa Erlang pun harus meninggalkannya serta melanjutkan peperangan itu demi kemenangan surga. Akan tetapi di saat Dewa Erlang pergi, tiba-tiba Yuanzong yang masih sekarat didatangi oleh sosok yang misterius, dan sosok itu mengetahui isi hati Yuanzong. Sosok itu berkata, "Hei kau, ikutlah denganku. Jika kau ikut, kau akan melampauinya. Aku tahu kau adalah temannya, tapi jauh di dalam hatimu kau selalu iri padanya, kan?" Lalu timeline pun kembali ke masa sekarang. Sosok jahat itu berkata, "Aku akan melampauimu Dewa Erlang." Dan di saat itulah Dewa Erlang pun baru ngeh gitu, atau baru tahu kalau musuh yang ada di hadapannya itu adalah temannya, yaitu Yuanzong. Dewa Erlang pun berkata, "Apakah kau Yuanzong?" Dan sosok itu menjawab, "Aku kira kau akan melupakanku Dewa Erlang." Lalu mereka pun melanjutkan baku hantamnya. Yuanzong berkata kalau dulu Dewa Erlang selalu melindunginya, akan tetapi hari ini adalah gilirannya untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dewa Erlang yang mendengar itu berkata, "Kau sungguh terlalu naif, Yuanzong." Yuanzong yang mendengarkan perkataan Dewa Erlang langsung mengamuk dan membanting tubuh Dewa Erlang dengan kerasnya. Lalu scene pun kembali sedikit ke masa lalu, di mana kita diperlihatkan kembali Yuanzong yang sedang sekarat yang dulu melakukan perjanjian iblis dengan sosok itu. Dan timeline pun kembali ke masa kali ini. Yuanzong pun mengamuk dan terus menghajar Dewa Erlang tanpa ampun, sambil berkata bahwa dia sekarang benci dengan Dewa Erlang karena selama hidupnya Yuanzong selalu mengikuti jejak Dewa Erlang, serta bagi Yuanzong itu semua seperti penghinaan. Lalu Yuanzong pun terus-terusan menyiksa Dewa Erlang dan berkata lagi kalau dirinya sudah lama menunggu hari ini, di mana hari ini dia akan menghabisi Dewa Erlang. Dan boom, tiba-tiba pukulan pun mendarat indah di perut Dewa Erlang, sampai-sampai Dewa Erlang pun menubruk satu bangunan yang ada di sana. Yuanzong berkata kalau dirinya telah terlahir kembali dengan kekuatan Dark Spirit ini dan berhasil mempunyai tubuh yang tak terkalahkan ini. Lalu Dewa Erlang pun bangkit dengan pakaiannya yang hancur seketika berkat damage yang diberikan Yuanzong tadi. Akan tetapi meski pakaiannya Dewa Erlang udah hancur, tubuh Dewa Erlang masih sehat walafiat. Dewa Erlang pun berkata, "Oi, aku tak mengira jika kau menganggapku sebagai aib kehidupanmu, dan aku tak peduli jika kau melampauiku. Akan tetapi hanya satu, aku hanya ingin melindungi saudara-saudaraku. Di hari itu aku ingin melindungi kalian semua. Akan tetapi kalian tewas satu persatu. Aku sangat sedih waktu itu Yuanzong. Yuanzong, aku juga sedih jika kau harus tewas untuk kedua kalinya." Tiba-tiba Yuanzong pun sudah ada di depan Dewa Erlang dengan kekuatan penuhnya. Akan tetapi Dewa Erlang pun sudah siap untuk menghadapinya. "Yuanzong, ingatlah aku berduka untukmu yang dulu." Lalu Yuanzong pun memukul Dewa Erlang, akan tetapi Dewa Erlang berhasil menghindarinya. Kemudian Dewa Erlang pun memanggil tombaknya dan bersiap untuk melancarkan serangan dahsyatnya. Lalu Dewa Erlang pun melemparkan tombaknya dan boom, ledakan besar pun terjadi di sana. Akan tetapi ternyata Yuanzong berhasil menghindarinya. Yuanzong dan Dewa Erlang pun mulai serius, sepertinya akan mengakhiri pertarungan ini. Akan tetapi tiba-tiba scene pun pindah ke Dewa Guanyin yang sedang rebahan di tanah. Dewa Guanyin pun berkata kalau dirinya jadi agak kotor serta bajunya agak rusak karena serangan itu. "Sungguh memalukan," ujar Dewa Guanyin. Kau selalu sombong ya Dewa Guanyin," ucap roh jahat itu. "Oke, tak lama lagi kau akan mengalami kondisi yang sangat buruk Dewa Guanyin." Lalu sosok itu pun berteriak,
Kali ini aku akan serius denganmu. Keluarlah of Forgotten Demonic God. Lalu patung wajah raksasa itu pun muncul di belakangnya, serta sudah siap-siap untuk membakar Dewa Guan Yin hidup-hidup. Api itu pun menjalar di mana-mana beserta rantainya. Lalu Dewa Guan Yin yang melihat jurus ini langsung berkata, "Oh, begitu ya, jurus terlarang dewa kuno yang kau pakai itu." Lalu Shin pun memperlihatkan masa lalu dari roh gelap itu, di mana dulunya dia adalah dewa yang dipenjara selama bertahun-tahun di penjara terapung. Lalu di saat itu ada sosok yang misterius yang mendatanginya dan memberikan kekuatan api pembalasan dewa kuno. Setelah itu Shin pun kembali ke masa sekarang, di mana Dewa Guan Yin dikejar-kejar oleh api pembalasan dan pedang hitam yang membuat pergerakan Dewa Guan Yin semakin sulit. Di saat Dewa Guan Yin mulai terdesak, tiba-tiba Shin pun berpindah lagi nih ke makam Raja Awal Surga, yang makamnya akan segera dibuka. Semua orang tegang di sana dan memberikan salam padanya. Saat sudah mulai terbuka, tiba-tiba muncullah sesosok tangan. Lalu tangan siapakah itu dan apakah sosok dewa kuno itu menyeramkan? Penasaran bukan? Mimin juga. Oke, mungkin itu aja teman-teman untuk video kali ini dan sampai jumpa di next video. Bye bye.